Menyikapi fenomena para penista agama. Bagaimana sikap Anda? Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Sobat-sobat, menyikapi kasus penistaan agama yang dilakukan Joseph Paul Jang, kemudian banyak orang memberikan opini dengan mengatakan bahwa setuju Joseph Paul Jang dihukum karena memang sudah terbukti sah melakukan penistaan agama. Tetapi jika Joseph Paul Jang dihukum, maka seyogyanya dan harus juga dilakukan hal yang sama terhadap Yahya Waloni, Abdul Somad, kemudian juga ada Desak Made Darmawati dan lain-lainnya yang juga secara sah sudah melakukan penistaan terhadap agama tertentu. Ya. Jadi intinya orang-orang ini mengharapkan hukum penistaan agama itu ditegakkan seadil-adilnya. Jadi jangan cuma Paul Jang aja yang ditangkap dan dipenjarakan, tapi juga Ustadz Yahya Waloni, Abdul Somad, Desak Made Darmawati dan lain-lainnya semua harus diperlakukan sama. Nah, salah satu opini seperti itu disampaikan juga oleh Bapak Rudi dari channel YouTube Kanal Anak Bangsa. Nah, kita dengar sama-sama ya cuplikannya video berikut ini. Saya kali ini setuju dengan Joseph Paul Jang. Meskipun saya juga setuju kalau Joseph Paul Jang segera ditangkap dan dipidanakan karena menghina agama saya. Tapi secara objektif saya katakan narasi yang dibangun oleh Joseph Paul Jang yang mempertanyakan mengapa Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, Tengku Zulkarnain, Alfian Tanjung tidak ditangkap. Kemudian ada lagi Desak Made yang menghina agama Hindu, kenapa tidak ditangkap juga? Ini pertanyaan yang menggelitik, yang seharusnya bisa ditangkap dengan lebih baik, direspon dengan baik. Ini kita tidak perlu merespon berlebihan dengan apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Joseph Paul Jang. Ini hanya perlu kita renungkan bahwa seorang Joseph Paul Jang yang telah menghina agama Islam pun ternyata mempunyai kewarasan untuk bersikap. Kenapa? Sikapnya sama dengan saya. Memang benar. Saya setuju Joseph Paul Jang harus dicari, dipenjarakan seberat-beratnya karena menghina agama Islam. Tapi orang-orang lain yang menghina agama lain seperti Yahya Waloni, kemudian Tengku Zulkarnain, kemudian juga Alfian Tanjung, kemudian juga Abdul Somad mungkin, ada lagi Desak Made, ini juga harus dipersangkakan juga. Apa bedanya orang-orang ini dengan Joseph Paul Jang? Sama. Kenapa perlakuannya berbeda? Harus ada persamaan di muka hukum. Ini yang tidak dilakukan oleh Polri sekarang. Kalau menurut saya, Polri harus konsisten membuat suatu langkah yang semua orang sama di muka hukum. Jangan hanya Joseph Paul Jang dikejar-kejar, yang ini dibiarkan, padahal sama perbuatannya. Sahabat Indonesia, ini merupakan suatu masukan atau sindiran halus yang menurut saya perlu kita cermati. Kita tidak bisa membuat suatu perlakuan tidak adil. Kita harus mengajarkan kepada generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang bahwa kita bersikap adil. Karena apa? Apa yang kita lakukan sekarang oleh Polri, oleh pemerintah, atau oleh siapapun itu akan tetap dicatat oleh sejarah. Kalau sekarang kita melakukan langkah-langkah yang tidak berkeadilan, anak cucu kita tetap akan melihat hal itu. Untuk itu,
Saya menyarankan kepada polisi, kepada negara harus bersikap fair atau adil. Joseph Paul Zhang harus ditangkap, tapi jangan biarkan penceramah agama yang lain atau siapapun menghinakan agama yang lain juga. Harus ada azas keadilan di sini. Kalau tidak, ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak di saat yang tepat. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang Joseph Paul Zhang, si penista agama. Tapi kali ini saya bersetuju apa yang dikatakan oleh Joseph benar juga. Karena secara realita kita tidak melakukan hal yang sama kepada penceramah-penceramah agama yang sering memprovokasi jamaahnya, sering menghinakan agama lain, sering mengkafir-kafirkan orang. Mereka ini seolah menjadi panitia hari kiamat, panitia surga, tapi pada dasarnya menyesatkan. Dan yang paling penting, mereka juga menghinakan agama lain. Bagi saya, mereka tidak berbeda dengan Joseph Paul Zhang. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya. Nah, itu tadi cuplikan dari opini Pak Rudi, pemilik channel YouTube Kanal Anak Bangsa. Bagi teman-teman yang ingin melihat atau mendengarkan selengkapnya, silakan langsung ke channel itu ya, channel YouTube Kanal Anak Bangsa. Nah, baik sobat-sobat, dengan realita ini, realita yaitu bahwa memang banyak orang yang berpikir sama dengan Pak Rudi, bahwa jika Joseph Paul Zhang ditangkap dan dipenjarakan, maka seharusnya para penista agama yang lain juga harus diperlakukan sama, supaya hukum betul-betul ditegakkan secara adil di NKRI yang berpancasila ini. Nah, bagaimana dengan tanggapan sobat-sobat Warin? Harap berikan tanggapan melalui komentar di bawah ya. Sekali lagi saya mengharapkan siapapun berpartisipasi, ikut memberikan apresiasinya bagaimana menanggapi fenomena ini. Fenomena bahwa harapannya kalau orang seperti Joseph Paul Zhang ditangkap dan dipenjarakan, maka harusnya lebih dulu Yahya Walloni, Abdul Somad, Ustadz A, B, C, dan sebagainya yang sering memberikan ajaran-ajaran yang radikal dan juga menista agama lain, juga Ibu Desak Made Darmawati yang beberapa waktu yang lalu menista agama Hindu, juga harus diperlakukan sama. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan beri komentar Anda dalam kolom komentar. Baik, saya tunggu ya sobat-sobat Warin. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya wartawan Injil untuk Indonesia.